Bank Indonesia mencatat likuiditas nasional atau uang beredar dalam arti luas M2 mencapai 7.119,6 triliun rupiah pada Juni 2021. Jumlah uang beredar itu tumbuh 11,4% secara tahunan, sementara secara bulanan naik 8,1% sebesar 6.994,9 triliun rupiah. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, menyatakan peningkatan M2 dipengaruhi pertumbuhan aktiva luar negeri bersih dan perbaikan penyaluran kredit. BI mencatat pertumbuhan aktiva luar negeri bersih 11,5% secara tahunan atau meningkat dibanding dengan pertumbuhan pada Mei 2021, 6,4%. Demikian pula penyaluran kredit yang tumbuh 0,4% secara tahunan pada periode yang sama. Di sisi lain, tagihan bersih kepada pemerintah tumbuh 33,9% secara tahunan. Ini lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya, 61,4%. Tak ingin terus-terusan impor, pemerintah berambisi membuat laptop merah putih buatan produk dalam negeri. Pemerintah bahkan mendorong produksi bekerja sama dengan kampus ternama di Indonesia. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kampus tersebut meliputi Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Gadjah Mada. Mereka membentuk konsorsium untuk memproduksi tablet dan laptop merah putih dengan merek Dikti Edu. Luhut memprediksi dalam beberapa tahun ke depan jumlah pembelian bisa mencapai 17 triliun rupiah, sehingga Indonesia diharap bisa membangun industri sendiri. Terobosan ini juga untuk menekan laju laptop impor yang selama ini terjadi. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai impor laptop dalam 5 tahun terakhir dari 2016 hingga 2020 mencapai 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 14 triliun rupiah. Bursa Efek Indonesia mencatat per 16 Juli 2021 total dana terhimpun dari penawaran saham perdana atau IPO mencapai 7,61 triliun rupiah. Angka ini naik hampir 2 kali lipat dari perolehan tahun sebelumnya. Direktur Penilaian Perusahaan BEI Igede Nyoman Yetnastia mengatakan, nilai IPO meningkat sekitar 99,2% secara tahunan, di mana pada periode yang sama tahun lalu mencapai 3,82 triliun rupiah. Saat ini bahkan sudah ada 26 perusahaan lain yang antri masuk ke pasar modal. Di antaranya terdiri dari perusahaan berskala menengah dan besar. Lebih detail, 5 perusahaan berskala kecil dengan aset di bawah 50 miliar rupiah siap IPO. Kemudian 8 perusahaan berskala menengah dengan aset 50 miliar rupiah hingga 250 miliar rupiah. Dan 13 perusahaan dengan aset skala besar lainnya atau di atas 250 miliar rupiah juga diagendakan akan melantai di bursa. Harga batubara ambles lebih dari 2%. Turunnya harga batubara tak lepas dari aksi sell-off investor usai harga batubara terus rally. Pada perdagangan Kamis, harga batubara anjlok 2,65% ke level 146,7 dolar Amerika Serikat per ton. Ini menjadi koreksi sehat harga batubara setelah komoditas ini sempat menyentuh rekor tertingginya sejak 2008, yaitu pada level 153,7 dolar Amerika Serikat per ton pada 19 Juli. Meski telah turun selama 3 hari beruntun, harga batubara masih membukukan kenaikan 20,07% dalam sebulan terakhir secara point to point. Sementara sejak awal tahun, harga komoditas ini meroket nyaris 80%. Selain itu, penurunan harga kemungkinan juga dipicu oleh penurunan permintaan, terutama di Eropa yang mulai beralih ke energi bersih. Di tengah kecamuk pandemi COVID-19, Bank Sentral Eropa atau European Central Bank berjanji akan tetap akomodatif saat meningkatnya resiko perekonomian akibat pandemi. ECB mempertahankan suku bunga acuan 0%, deposit rate minus 0,5%, dan lending facility 0,25%. Bukan hanya itu, ECB juga mempertahankan pembelian aset atau Pandemic Emergency Purchase Program 1,85 triliun rupiah. ECB mempertahankan suku bunga acuan 0%, deposit rate minus 0,5%, dan lending facility 0,25%. Bukan hanya itu, ECB juga mempertahankan pembelian aset atau Pandemic Emergency Purchase Program 1,85 triliun rupiah.
Program ini berlaku hingga Maret 2022. ECB berjanji level bunga akan tetap seperti saat ini atau bahkan bisa lebih rendah sebelum akhirnya inflasi bisa mencapai target 2%. Pernyataan tersebut menyiratkan ECB masih membuka ruang untuk kembali menurunkan suku bunga jika diperlukan guna memacu perekonomian.